Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal nyelam ke periode yang, penting banget lah dalam biologi. Antara tahun 1930 sampai 1970. Iya, benar banget. Ini masa-masa pondasi pemahaman kita soal kehidupan di level molekuler tuh dibangun. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku The Gene, An Intimate History. Kita fokus ke bagian 2, dalam jumlah bagian, hanya ada bagian-bagian. Judulnya aja udah kayak ngasih petunjuk ya. Betul. Jadi fokusnya geser nih, dari gen yang konsepnya utuh tapi ya gitu misterius, jadi upaya buat ngertiin bagian-bagian penyusunnya. Misi kita hari ini ya ngebongkar gimana sih gen itu berubah dari ide abstrak. Jadi sesuatu yang fisik, molekul gitu ya. Iya, jadi molekul fisik yang bisa kita pelajari, kita pahami, bahkan mulai kita utak-atik dikit. Dan menariknya, ada sisi kemanusiaan juga ya di balik ini semua. Buku itu kan cerita soal pengalaman pribadi penulisnya, soal penyakit mental di keluarganya. Iya, kakek dan pamannya. Itu kayak jadi pengingat gitu ya, betapa pentingnya manusia pengen ngerti soal pewarisan sifat. Jadi ada dorongan emosionalnya gitu buat riset ini. Bener sekali. Jadi yuk kita mulai aja eksplorasinya. Kita bakal lihat gimana materi genetik itu ditemuin, terus strukturnya diungkap, gimana pesannya dibaca dan diatur sama sel. Sampai ke langkah-langkah awal yang, berani banget ya, menuju rekayasa genetika. Pokoknya ini kisah soal ngebongkar kode kehidupan itu sendiri. Seru lah. Oke. Kita mundur dikit deh ke sebelum Perang Dunia II. Genetika waktu itu kan hukum Mendel udah ada. Kromosom juga udah tahu perannya, tapi masih ada pertanyaan dasar banget. Iya, konsep gen dari Morgan itu loh, manik-manik pada seutas tali. Gambaran bagus sih, tapi abstrak banget. Manik-maniknya itu terbuat dari apa gitu kan? Substansi fisiknya apa juga? Nah, disinilah penemuan Frederick Griffith tahun 1928 jadi titik awal yang penting. Walaupun mungkin waktu itu belum nyadar sepenuhnya sih. Griffith ini kerja pakai bakteri Pneumococcus. Penyebab pneumonia itu ya? Betul. Dia nemuin sesuatu yang aneh. Gini, dia suntik tikus pakai bakteri ganas yang udah dimatiin, dipanaskan gitu, bareng sama bakteri jinak yang hidup. Tikusnya tetap mati. Loh, kok bisa? Kan yang ganas sudah mati. Nah, itu dia. Lebih aneh lagi, dari tikus yang mati itu ditemuin bakteri tipe ganas yang hidup. Wah, jadi kayak ada sesuatu gitu dari bakteri mati yang ngubah bakteri jinak jadi ganas. Persis. Kayak transfer informasi biologis gitu. Griffith nyebutnya prinsip transformasi. Ini bukti eksperimental pertama kalau ada substansi fisik, materi genetik yang bisa pindah dan bawa info sifat. Tapi dia belum tahu itu apa ya. Belum. Pertanyaan itu baru kejawab belasan tahun kemudian. Nah, ini dia. Oswald F. Ray dan timnya di Rockefeller Institute. Tahun 1944. Eksperimennya kan terkenal detail banget ya. Banget. Super teliti, hati-hati. Mereka berhasil isolasi substansi itu dan nunjukin kalau itu DNA. Deoksiribonukleik asid. Penemuan ini kan awalnya bikin heboh dan Banget. agak nggak dipercaya ya. Ya, cukup mengguncang, bayangin aja. Waktu itu ilmuwan lebih jagoin protein jadi materi genetik. Protein kan kelihatannya lebih kompleks, ada 20 jenis asam amino. Dibanding DNA yang cuma 4 basa nitrogen dan dianggap, ya gitu deh, molekul biasa aja gitu. Betul, banyak yang skeptis. Bahkan ahli kimia DNA top kayak Einar Hammarsten aja awalnya susah percaya. Jadi DNA ini kayak Kayak underdog yang tiba-tiba menang gitu ya. bisa dibilang gitu. Butuh waktu dan bukti lagi, biar semua yakin DNA ini pembawa cetak biru kehidupan. Tapi begitu udah yakin, nah implikasinya gede banget. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya molekul sesimpel ini nyimpen info serumit itu? Dan gimana dia nyalin dirinya sendiri pas sel membelah? Akurat banget lagi. Jawabannya pasti ada di struktur 3 dimensinya. Nah, ini yang memicu perlombaan mengungkap struktur DNA. Kisah ikonik banget ini. Ada beberapa tim kan ya? Di London, King's College, ada Maurice Wilkins sama Rosalind Franklin. Iya, mereka pakai teknik yang lumayan baru dan canggih buat biologi waktu itu, kristalografi sinar X. Buat ngelihat molekul sekecil DNA ya? Kan nggak bisa pakai mikroskop biasa. Bener, jadi sinar X ditembakin ke kristal DNA murni. Nanti pola hamburannya ditangkap di film. Nah, dari pola itu bisa disimpulin strukturnya gimana. Dan Rosalind Franklin ini jagonya ya.
Dia yang dapat gambar di fraksi DNA paling jelas itu. Betul, yang terkenal banget itu foto 51. Gambar ini ngasih petunjuk penting, DNA itu kemungkinan besar bentuknya helix, kayak tangga spiral, terus ukurannya teratur. Wilkins juga penting perannya, nyiapin sampel DNA bagus sama interpretasi awal datanya. Terus di Cambridge ada duo James Watson sama Francis Crick. Pendekatan mereka beda lagi. Nah, iya. Watson, biolog muda Amerika yang ambisius, sama Crick, fisikawan Inggris yang nyebrang ke biologi. Mereka lebih ke bikin model fisik. Pakai potongan logam sama kawat itu ya, kayak main puzzle 3D raksasa. Iya, kayak gitu. Mereka nyoba bangun strukturnya berdasar data kimia, fisika, termasuk hasil dari King's College tadi. Rasanya kayak sains rasa bengkel ya, tapi taruhannya gede banget. Model awal mereka salah kan ya, yang bahasanya di luar. Dikritik sama Franklin. Kuncinya pas Watson lewat jalur yang agak diperdebatkan lah ya, ngelihat foto 51 punya Franklin. Oh, data itu ya? Iya, data itu digabung sama aturan Chargaff, jumlah A selalu sama dengan T, G sama dengan C, nah itu langsung klik. Watson sadar A pasti pasangannya sama T, G sama C, jadi anak tangga di dalam helix. Ah, jadi helix ganda AT, GC di dalamnya. Itu revolusionernya di mana? Dua hal utama. Pertama, jelasin gimana info genetik disimpan di urutan basa. Kedua, ini yang paling keren. Strukturnya itu sendiri udah nunjukin cara nyalinnya. Oh ya, karena komplementer itu ya. Kalau dipisah, masing-masing bisa jadi cetakan. Tepat. Itu persis kayak yang mereka tulis di paper singkat mereka di Nature April 1953. Kalimat penutupnya itu loh, tidak luput dari perhatian kami bahwa pasangan spesifik yang kami postulasikan secara langsung menyarankan mekanisme penyalinan. Merendah banget buat penemuan segede itu. Gambar helix ganda itu emang langsung jadi ikon ya, kayak bikin jelas banget kalau inti kehidupan itu bisa dipahami secara molekuler. Logis, indah gitu strukturnya. Dan ini bikin optimisme meluap. Wah, kita bisa paham, bahkan mungkin nanti bisa manipulasi proses kehidupan. Oke, strukturnya udah tahu nih, helix ganda. Tapi gimana instruksi di basa nitrogen itu dibaca sama sel? Gimana urutan A, T, C, G jadi perintah bikin protein yang ngerjain hampir semua tugas di sel? Nah, ini teka-teki kode genetik. Langkah penting pertama justru datang sebelum struktur DNA ketahuan dari George Biddle sama Edward Tatum tahun 1941. Mereka pakai jamur roti Neurospora crassa. Oh, yang eksperimen pakai sinar X buat ngerusak gen jamur itu ya? Betul loh, mereka bikin mutan yang cuma bisa tumbuh kalau dikasih nutrisi tertentu. Kesimpulannya, satu gen rusak berarti satu enzim tertentu nggak bisa diproduksi. Lahirlah hipotesis satu gen, satu enzim. Yang terus disempurnain jadi satu gen, satu protein gitu ya. Intinya, gen itu bawa instruksi bikin protein. Benar. Nah, ini nyambung ke konsepnya Crick, dogma sentral biologi molekuler. Ah iya, DNA ke RNA ke protein. Alirannya satu arah. Persis, DNA itu cetak biru utama disimpan aman di inti sel. Buat bikin protein, di pabrik sel, ribosom, yang di luar inti, perlu salinan kerja. Nah, inilah RNA, khususnya messenger RNA atau mRNA. Jadi kayak ada kurir gitu ya, bawa pesan dari inti ke pabrik protein? Iya, konsep kurir mRNA ini diperjelas sama tim peneliti lain, kayak François Jacob dan Jacques Monod di Prancis. Tapi, balik lagi ke kode. Huruf DNR RNA kan cuma 4, A, U, C, G di RNA. Tapi asam amino ada 20 jenis. Gimana 4 huruf bisa nentuin 20 kata? Perlu kombinasi kan? Kalau satu huruf cuma 4 kemungkinan, kurang. Kalau 2 huruf, 4 kali 4, 16. Masih kurang juga. Baru kalau 3 huruf atau kodon, 4 kali 4 kali 4, 64 kemungkinan. Cukup banget buat 20 asam amino. Berarti ada kodon yang sama buat satu asam amino? Atau ada kodon stop gitu? Betul. Nah, perlombaan mecahin kodon mana buat asam amino apa, ini ramai banget di awal 60-an. Siapa yang berhasil duluan? Terobosannya dari Marshall Nirenberg sama Hendrik Metier, 1961. Mereka bikin RNA buatan yang isinya cuma urasil, poli-U. Pas dimasukin ke sistem pembuat protein ditabung reaksi. Hasilnya? Cuma satu jenis asam amino yang dibikin, fenilalanin. Jadi, kodon pertama pecah. UUU itu fenilalanin. Wah, ini langsung buka jalan buat mecahin semua kode genetik.
Gila, keren banget. Dengan tahu kode ini, pasti langsung nyambung ke pemahaman penyakit genetik ya? Banget. Contoh klasiknya anemia sel sabit, Pauling kan udah nunjukin hemoglobinnya beda secara kimia. Terus Vernon Ingram pakai pengetahuan urutan protein, nunjukin bedanya cuma di satu asam amino aja. Dari ratusan penyusun hemoglobin, cuma satu. Iya, dan itu gara-gara perubahan satu huruf basa nitrogen di gennya. Ini bukti kuat banget hubungan. DNA berubah, protein berubah, penyakit. Jadi bisa paham penyakit sampai level molekulernya. Oke, DNA nyimpen kode, diterjemahin jadi protein lewat RNA. Tapi kan sel nggak bikin semua protein terus-terusan ya? Gimana sel tahu kapan harus nyalain atau matiin gen? Pengaturannya gimana? Nah, ini kita ke karya fundamental lagi dari Jacob dan Monod akhir 50-an, awal 60-an. Mereka neliti bakteri E. coli. Bakteri ini kan pintar adaptasi sama makanannya. Oh, yang soal gula glukosa sama laktosa itu ya? Iya, E. coli sukanya glukosa. Tapi kalau glukosa habis, adanya laktosa, dia bisa nyalain gen-gen buat nyerna laktosa. Kayak ada saklar on-off gitu buat gen laktosa? Tepat, mereka nemuin sistem namanya Opron latch. Ini ngungkapin prinsip penting regulasi gen. Pertama, gen nggak selalu on, ada kontrolnya. Kedua, kontrolnya itu sering pakai urutan DNA deket gen yang jadi saklar, kayak promotor sama operator. Promotor tempat mulainya, operator tempat bisa diblok gitu. Betul, bisa diikat sama protein represor buat ngeblok. Ketiga, gen-gen yang fungsinya nyambung, kayak buat metabolisme laktosa, sering ngumpul jadi satu unit, operon, biar bisa diatur barengan. Keren banget ya, bakteri aja punya sistem saklar sepinter itu. Ini yang bikin sel kita bisa beda-beda jenis otot, saraf, kulit, padahal DNA-nya sama aja, umumnya. Sel beda cuma nyalain gen yang beda sesuai fungsinya. Jadi gen itu nggak cuma ngatur apa proteinnya, tapi juga kapan dan di mana dibuatnya. Bener banget. Nah, melengkapi lingkaran nih, proses nyalin DNA itu sendiri ternyata juga bisa dilakuin di luar sel loh. Arthur Kornbeck, akhir 50-an, berhasil bikin DNA di tabung reaksi, pakai enzim DNA polimerase. Jadi replikasi DNA itu bukan proses mistis gitu ya, tapi reaksi biokimia biasa. Iya, dan DNA itu ternyata juga ngode mesin buat nyalin dirinya sendiri, si enzim polimerase itu. Sistem yang efisien banget. Oke, jadi fondasi biologi molekuler udah kuat badat nih. Struktur DNA, kode genetik, dogma sentral, regulasi gen. Tapi pas mau akhir periode ini, akhir 60-an awal 70-an, ada lompatan ide yang gila banget ya. Radikal benar. Ilmuwan mulai mikir kita udah bisa baca kode ini, bisa nggak ya kita mulai nulis atau ngedit? Nah ini dia, fajar rekayasa genetika. Betul. Ide-idenya mulai muncul. Paul Berg di Stanford, dia kerja pakai virus SV40. Mulai bayangin jahit potongan DNA dari sumber beda. Bahkan mahasiswa S3, Peter Lobban, udah ngusulin teknik manipulasi genetik di proposal tesisnya. Tapi buat menjahit DNA ini kan perlu alat ya, kayak gunting sama lem molekuler gitu. Tepat sekali. Gunting molekulernya itu enzim restriksi. Herbert Boyer salah satu pionirnya. Enzim ini kayak pasukan khusus, kenal urutan DNA spesifik, misalnya GA-AATC. Terus motong pas di situ. Ada macam-macam enzimnya. Terus lemnya? Lemnya enzim DNA ligase. Ini udah diketahui bisa nyambungin untai DNA yang putus. Nah, ada gunting sama lem. Terus gimana? Kolaborasi jadi kunci. Paul Berg, Stanley Cohen, sama Herbert Boyer ketemu di konferensi di Hawaii 1972. Cohen ini kerja pakai plasmid, DNA lingkaran kecil di bakteri yang sering bawa gen resisten antibiotik. Dia juga jago masukin plasmid ke bakteri. Terus idenya gimana? Idenya brilian. Gimana kalau pakai enzim restriksi Boyer buat motong plasmid Cohen, terus motong juga DNA dari organisme lain misalnya, gen katak. Terus disambung pakai ligase. Gen katak masuk ke plasmid. Persis. Jadi molekul DNA hibrid atau rekombinan. Plasmid rekombinan ini dimasukin lagi ke bakteri. Nah masalahnya, gimana kita tahu bakteri mana yang berhasil nerima plasmid ini? Oh, pakai gen resistensi antibiotik yang di plasmid itu. Bisa hidup kalau ditumbuhin di media ada tetrasiklinnya. Yang lain mati. Cara seleksi yang ampuh banget. Tahun 1973, Cohen dan Boyer laporin berhasil bikin molekul DNA rekombinan fungsional pertama pakai cara ini.
Gila, ini bener-bener tonggak sejarah ya. Bisa motong nempel gen antar organisme. Tapi ini pasti langsung bikin khawatir juga kan? Seketika, para ilmuwan yang terlibat langsung sadar potensinya dan bahayanya. Gimana kalau nggak sengaja bikin bakteri rekombinan yang bahaya? E. coli dikasih gen toksin atau gen kanker misalnya. Waduh, serem juga ya bayanginnya. Makanya, Paul Berg, salah satu penggagasnya, ngerasa perlu cepet-cepet bertindak. Dia ngapain? Ngumpulin ilmuwan kunci di Asilomar, California tahun 1973, konferensi Asilomar yang II khusus bahas potensi risiko biologis, biohazard, dari teknologi baru ini. Presentasi Cowen sama Boyer makin manasin diskusi. Puncaknya mungkin pas 1974 mereka berhasil masukin gen katak ke E. coli dan gennya kerja. Wah, beneran melintasi batas spesies di level molekuler ya? Iya, ini benar-benar buka babak baru. Nggak cuma ilmiah, tapi juga etis. Jadi latar belakang penting buat diskusi yang lebih gede lagi nanti. Asilomar II tahun 1975 yang bikin panduan keamanan. Jadi kalau dirangkum, 4 dekade ini, 1930 sampai 1970, perjalanannya luar biasa ya. Gen dari ID jadi molekul DNA, strukturnya kebuka, kodenya pecah, cara kerjanya dipahamin, sampai akhirnya kita mulai bisa nulis ulang instruksinya. Penelusuran yang benar-benar mendalam. Periode ini benar-benar fondasi buat semua bioteknologi modern, terapi gen, diagnosis genetik, genomik, obat rekombinan, semua akarnya dari sini. Fokusnya geser banget. Dari yang tadinya cuma pengen paham soal warisan. Iya, jadi mulai punya kemampuan buat intervensi, buat manipulasi materi genetik itu sendiri. Benih teknologi masa depan plus potensi dan resikonya udah ditanam di periode ini. Kemungkinan baru terbuka lebar, tapi pertanyaan etisnya juga muncul dalam banget. Tentu saja. Nah, buat menutup penelusuran kita kali ini, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Dengan kemampuan baru buat baca dan mulai nulis ulang kode kehidupan ini, pertanyaan apa sih yang menurut Anda paling mendesak buat kita jawab bareng-bareng soal masa depan kita? Mengingat potensi besarnya, tapi juga risikonya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya.